Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 6 golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka? Sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini selalu berpasangan. Ada hal yang baik dan ada pula hal yang buruk terjadi. Pun ada orang-orang yang hidupnya selalu diliputi dengan keberkahan dan kasih sayang Allah. Namun di sisi lain ada orang-orang yang selalu hidup dalam kemurkaan dan dibenci Allah. Kebencian Allah pada dasarnya disebabkan oleh perilaku mereka juga. Lantas siapa sajakah golongan yang dibenci Allah? 1. Tamak. Tamak merupakan salah satu sifat rakus yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Karena sifat tamak akan memberi dampak buruk bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Tamak juga merupakan salah satu penyakit hati. Adapun yang menggoda seseorang untuk berbuat tamak bisa karena harta dan kekuasaan. Tamak bisa merupakan rakus terhadap harta, jabatan, kedudukan yang dapat merusak agama. Karena tidak secara sadar orang-orang seperti itu akan suka menebar kebohongan, berbuat keji, menghalalkan segala macam cara agar keinginannya tercapai. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad. 2. Menghina orang lain. Menghina orang adalah sebuah perbuatan yang tercela, dan Allah tidak menyukai hal tersebut, karena biasanya orang yang suka menghina dan mencaci maki orang lain adalah mereka yang bersikap sombong. Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan terdapat pula satu ayat dalam Al-Quran yang mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang suka menghina orang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. 3. Mengambil hak orang lain. Islam melarang memakan hak orang lain tanpa ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan buku Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah oleh Imron Rosadi dan kawan-kawan tahun 2020, hukum mengambil hak orang lain adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan Rasulullah amat membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ada 3 jenis orang yang perang melawan mereka pada hari kiamat kelak. Mereka yang bersumpah atas nama Allah akan tetapi mengingkarinya. Seseorang yang berjualan dengan orang bertiga akan tetapi mereka memakan uang dari harganya tersebut, serta seseorang yang mempekerjakan kemudian ia tidak membayarkan upahnya. 4. Duniawi. Rasulullah pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti akan datang suatu zaman di mana perhatian manusia hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan. Orientasi mereka pada kebendaan materi, semata-mata yang hak dikatakan batil, yang haram dikatakan halal, yang benar dikatakan salah, dan yang salah dibenarkan. Yang nampak terlihat seakan bahagia, padahal sesungguhnya jiwanya telah didera tak habisnya oleh persoalan dunia. Masalah akhirat hanya terkadang saja tersentuh. Ingat akhirat ketika datang musibah, namun setelah itu menjauh, bahkan tak menghiraukannya lagi. 5. Bodoh dalam urusan agama.
Sekarang banyak yang lalai untuk mencari bekal di akhirat, selalu mengutamakan pekerjaan yang tak ada habisnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat membenci orang-orang ja'zari, jawats, suka teriak di pasar, bangkai di malam hari, keledai di siang hari, pintar masalah dunia dan bodoh masalah akhirat. Karena itu, orang yang bodoh adalah orang yang tidak taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selama dia melakukan maksiat, maka ia bodoh. Kebodohan tentang akhirat dan kebodohan tentang surga dan neraka membuatnya jatuh ke dalam maksiat. 6. Lalai dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman dimanapun berada, janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni salat 5 waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Selanjutnya pada ayat 10 mengimbau orang-orang beriman untuk menfungsikan hartanya dengan benar, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu, dan kepentingan duafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, sehingga kamu tak sempat berinfak. Lalu dia berkata setelah kematian terjadi, menyesalinya, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dengan hartaku ini, dan aku dengan demikian akan termasuk orang-orang yang soleh karena menjadi dermawan. Itulah 6 golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.